Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang mengharapkan syafaatullah kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu. Dan begitu indah dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka oleh karena itu, mari kita terus berdoa. Semoga Allah memberikan keteguhan dan keistiqomahan kepada kita untuk taat kepadanya di dalam melaksanakan sholat fardu tepat waktu di masjid dan berjamaah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita mendapatkan kemenangan yang agung, yaitu masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang silaturahim yang tentunya sesuatu yang sering kita dengar, sering kita bahas, kita bicarakan ya, tentang apa itu silaturahim, khususnya ya bagaimana menjaga silaturahim dalam Islam ya. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bahwa kita ini adalah makhluk sosial ya, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk saling menolong, membantu ya kan, mendukung, bekerja sama dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Islam, agama kita yang mulia, mengajarkan untuk selalu menjaga silaturahim, senang mengunjungi teman, kerabat atau saudara, orang tua, tetangga, masyarakat, dan mengikuti pengajian, ya, majelis taklim, kajian-kajian. Karena apa? Hikmah di dalam kita menjaga tali silaturahim antara lain, ya, yang pertama menyambung tali persaudaraan, kemudian yang kedua melancarkan rezeki, ketiga memiliki sikap empati ya, dan terhindar dari sikap egois, dan kemudian yang keempat akan selalu dikenang, diingat oleh sahabat-sahabat kita. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita uraikan ya keutamaan di dalam kita menjaga tali silaturahim ya. Yang pertama, ini penting sekali teman-teman. Dengan kita bersilaturahim maka akan menjauhkan kita dari api neraka. Umat muslim yang menjalin kembali silaturahim akan terhindar dari api neraka. Ini dalilnya adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang tentu saja sahih ya, hadis ini. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Jadi ini yang disebut dengan Islam basic, Islam elementer ya. Kita melaksanakan apa yang disebut dalam hadis ini, insya Allah kita terhindar dari api neraka. Kalau terhindar dari api neraka, artinya bahwa kita akan masuk surga ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dilancarkan rezeki dan umurnya ya. Silaturahim memiliki nilai pahala yang besar. Dengan silaturahim akan dilapangkan rezeki kita ya, serta dipanjangkan umurnya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim.
tentang bagaimana diluaskan rezekinya, ini paling mudah kita memberikan suatu ilustrasi ya. Kalau kita bertandang ke rumah teman, ya paling tidak ada suguhan. Itu yang paling konkret yang bisa dilihat secara kasat mata ya. Dapat minuman teh, dapat suguhan kue, barangkali begitu. Atau ketika kita menghadiri undangan pertemuan teman-teman. Nah, misalnya kalau di komunitas saya, komunitas haji ya, ke sebulan sekali ada pertemuan. Nah, kalau kita hadir, kita datang, ya kita dapat santapan jasmani, nah, ya kan, ada suguhan, ada snack, ada makan besar, ya kan. Kemudian masih ada lagi santapan rohaninya, ceramah dari ustadz. Nah, itu kalau terkait dengan di lapangan rezeki, ilustrasi yang paling mudah. Nah, kalau di panjangan umurnya ini, ada yang bertanya, maksudnya apa ini? Kan umur manusia sudah dijatah ya, sudah dijatah oleh Allah. Nah, penjelasannya adalah dipanjangkan umurnya dalam konteks Islam adalah umur yang diberkahi. Jadi walaupun dalam hitungan usia barangkali dia tidak terlalu berumur panjang, berusia panjang ya, mungkin 40 sudah meninggal, 50 sudah meninggal, tapi apa namanya? Umurnya itu barokah ya. Seperti juga di dalam kajian tentang apa namanya? Lailatul Qadar itu adalah bentuk dari kecintaan Allah kepada umat baginda Rasulullah SAW yang umurnya pendek-pendek ya, disebutkan umurnya 60-70, ini pendek kalau dibandingkan dengan umat-umat Rasul-Rasul terdahulu yang ratusan tahun. Tetapi walaupun pendek ya, tetapi sangat berbarokah karena Allah memberikan malam Lailatul Qadar yang senilai ya kan sama dengan 1000 bulan atau 82 tahun kurang lebih. Jadi kalau meninggalnya umur 40 tambah 80 ya jadinya 120 dan itu barokah. Itu maksudnya umur panjang dalam konteks silaturahim. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dimuliakan di dunia dan di akhirat ya. Menyambung tali silaturahim ya. Apalagi kalau itu pernah putus ya, maka itu adalah suatu sikap yang terpuji ya, yang dan mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki sikap tersebut akan dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat adalah memperluas persaudaraan antar sesama ya. Dalam ajaran Islam ya, kita semua adalah sama bersaudara meskipun agama kita mungkin berbeda. Bukan alasan untuk saling membenci dan menghindar satu sama lain karena kita diciptakan untuk saling membutuhkan. Itu dalam konteks persaudaraan antar sesama manusia. Ya, jadi dalam Islam asal orang apa namanya berkeyakinan berbeda dari kita atau katakanlah sebutannya adalah kafir, kalau dia adalah kafir dhimmi, ya itu kita boleh saling tolong menolong ya. Kecuali yang kafir harbi itu kafir yang memusuhi kita ya, bahkan kemudian dalam apa namanya konteks apa namanya perselisihan sampai kemudian menyerang dan menyakiti kita itu boleh kita lawan, kafir harbi. Tapi kalau kafir dhimmi ya, kita boleh saling tolong menolong ya karena mereka tidak memusuhi kita. Kemudian yang kelima adalah silaturahim ini adalah untuk menjaga keharmonisan. Ya, menjaga keharmonisan dengan cara saling memaafkan dan bersilaturahim dapat menjalin kerukunan dalam hubungan keluarga, relasi, masyarakat. Karena setiap manusia mempunyai dosa, baik yang disengaja maupun tidak. Kita semua makhluk hamba Allah yang tidak luput dari salah. Maka oleh karena itu kita sadar bahwa kita terhadap orang lain pun tentunya kita mempunyai kesalahan. Dan ingat ya, kesalahan atau dosa terhadap sesama manusia hanya bisa diampuni kalau orang lain atau manusia itu ya sudah memaafkan kita. Jadi ini cukup berbahaya juga. Nah, teman-teman, topik tentang silaturahim ini kelihatannya sederhana, tetapi ini mengingatkan kepada kita betapa hal yang sederhana ini tapi dicintai oleh Allah, maka nilainya tentu akan sangat tinggi. Ya, jadi ini nasihat untuk diri saya sendiri supaya terus menjaga tali silaturahim ya, meskipun kadang berat ya, karena kita ingin bertemu dengan teman, dengan saudara itu terasa berat dengan berbagai situasi dan kondisi, tetapi paling tidak komitmen ya dalam diri kita tetap ingin menjaga tali silaturahim minimal ya. Sekarang kita dibantu dengan media sosial, dengan alat komunikasi ya, paling tidak say hello ya,
memberikan salam kepada saudara kita, ya. Dan kemudian sekarang ini betul-betul sangat canggih, ya. Zaman dulu masih hanya mendengarkan suara, tapi sekarang juga sekaligus wajahnya, ya, dengan video call, ya itu kan sudah lumayan, ya. Jarak yang sejauh apapun bisa didekatkan, ya, ketika kita melakukan video call. Itu adalah hasil teknologi manusia, ya, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, yaitu menjaga tali silaturahim. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Kebenaran datang dari Allah. Kalau saya ada kesalahan di dalam menyampaikan kata-kata, mohon dibukakan pintu maaf karena itu semata-mata kelemahan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.